terhormat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana SH LLM, yang kami hormati Rektor Wing Syarif Hidayatullah Profesor Dr. Haji Amani Lubis MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Wing Syarif Hidayatullah Dr. Haji Ahmad Tolabi Khali SH MH MA, seluruh pembicara hari ini, Direktur Hukum PPATK Bapak Fitriadi Muslim, Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Bapak Mungki Hadi Pratipto, Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional BPA Kejaksaan Republik Indonesia Ibu Sylvia Desti Rosalina SH.MH, Pakar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Dr. Nurul Irfan MAG, segenap sivitas akademik UIN Syarif Hidayatullah serta seluruh peserta webinar Disko yang luar biasa. Kami ucapkan selamat datang di Disko, diskusi kontemporer PPATK bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada acara Disko hari ini yang mengangkat tema membedah krusialnya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Baik Bapak Ibu peserta webinar Disko hari ini, sebelum kita mulai acara, berikut susunan acara pagi ini. Yang pertama adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan opening remarks oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, keynote speech oleh Kepala PPATK, dan dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Kemudian kita akan melanjutkan dengan kuis Disko Asik, dan selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi diskusi oleh para narasumber dan akan dipandu oleh moderator, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri dan mengambil sikap syukur. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala PPATK Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana SH LLM. Selamat datang, belum terkonsolidasikan dengan baik dari sisi substansi materi maupun penetapan norma di sejumlah peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lebih dari itu, bila membaca naskah akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini, tampaknya juga mengadopsi konsep non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Tujuannya agar dapat mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat rasanya kita semua perlu membuat komitmen baru dengan pemerintahan baru hasil pemilu 2024. Penekanan ini penting disampaikan bukan dalam rangka membuat narasi pesimistis, namun sebaliknya tahun 2022 harus menjadi momentum yang tidak bisa diabaikan. Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah pertama dan utama yang harus dilakukan saat ini tidak lain dengan mendorong RUU Perampasan Aset ini masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2022 yang biasanya akan dibahas di akhir tahun atau awal tahun 2022 terselenggara dengan baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terima kasih dan kami bisa kembali ke tempat semula. Para peserta webinar Disko yang berbahagia, terus selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama keynote speech oleh Kepala PPATK kepada yang terhormat Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana SH LLM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Pertama-tama yang kami hormati, Ibu Rektor sudah tidak ada ya, Bapak
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UN Syarif Hidayatullah, Bapak Dr. Ahmad Tolabi Karli, SH MHMA. Ini kalau dilihat dari profil beliau ini generasi Y nih kayaknya nih. Saya dianggap terlalu muda memimpin PPATK, tapi saya lihat ada yang lebih hebat lagi dan lebih muda lagi, Pak Dekan. Dan Bapak juga ketua forum jurusan. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Terus kemudian tentunya di sini ada narasumber kita, Direktur Pelacakan Aset Barang Bukti dan Eksekusi KPK, Bapak ini sahabat kami nih, Pak Muki Hadi Pratikno yang di posisi daring. Terus ini teman seperjuangan saya, Bapak Fitri Adi Muslim, Pak Fitri, terima kasih sudah hadir. Dan ada pakar hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Bapak Dr. Nurul Irfan MAG. Ada ya. Kemudian ada juga Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional PPA Kejaksaan RI, Ibu Sylvia Desti Rosalina SHMH, ini juga sahabat kami. Dan moderator Bapak Mustoli Siraj SHI MH dari UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian ada Bapak dan Ibu undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya di sini ada adik-adik saya, sahabat-sahabat saya dari Fakultas Hukum ya, mungkin dari Fakultas Syariah dan Hukum juga ya, yang ikut daring, dan teman-teman mahasiswa. Ini sebagai pembuka perlu kami sampaikan, ini topik-topik teman-teman semua ini ya, topik yang menentukan masa depan teman-teman semua ya, bagaimana teman-teman nanti akan menghadapi kehidupan ke depan, inilah topiknya gitu. Saya coba refresh dulu, saya disiapkan bahannya, tapi saya coba refresh dulu. Pak Dekan ini, dari Pak Dekan dan teman-teman semua, dari pengalaman saya di PPATK itu dari Kementerian Keuangan itu 2024 saya dipindah ke PPATK, kurang lebih sama dengan Pak Fitri. Jadi kita punya payung yang namanya Financial Action Task Force. Financial Action Task Force itu memberikan guidance ya, dia memberikan semacam trendsetter, menjadi trendsetter bagi seluruh dunia. Salah satu guidance rekomendasi pertama yang paling penting yang diberikan oleh Financial Action Task Force itu adalah terkait dengan dibutuhkannya yang namanya peta penilaian risiko. Nah, setiap tahun tuh kesana aja, selama pandemik aja enggak ya. Saya berhaji sama Pak Fitri ini, baru sekali. Tapi kalau orang tua saya udah berkali-kali, ya kan. Lihat gambar wajah aja, gambar manusia aja dia bisa marah. Yang namanya Sofia itu punya keluarga negaraan. Robot Sofia itu punya keluarga. Dia pernah datang ke Indonesia. Warga negara mana? Arab Saudi. Yang namanya Sofia itu punya keluarga negara. Dia adalah warga negara Arab itu tadi. Ya kan? Dia buka rekening. Dia bisa buka rekening, dia bisa melakukan transaksi, dia bisa berinteraksi dengan manusia. Lalu bagaimana kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang ting-ting seperti ini? Gitu? Pada saat Sofia diwawancara di CNN, TV nasional, sama penciptanya dia iseng ditanya, apakah Anda punya keinginan untuk menghancurkan kehidupan manusia? Dia jawab, saya punya keinginan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Sampai si penciptanya sendiri itu kaget dan tolong dikoreksi ucapanmu. Gitu. Dia kaget, bisa dilihat videonya kan banyak sekali. Lalu dipertemukanlah dengan si Stephen tadi, si Robert tadi dipertemukan. Pada saat mereka bisa bicara. Saya, Sofia, saya, Stephen, dan segala macam. Hanya butuh waktu 10 menit mereka bicara dengan kode yang berbeda. Dan tidak ada satupun orang yang paham. Kan membuat kita ngeri kan? Wih, dulu saya S1 nggak pernah nih bicara beginian nih. Sekarang muncul begini. Dan mereka bicara, sampai semua orang ada di dalam panggung itu takut. Dan dicopot, ininya dihancurkan mereka. Karena bagaimana kalau mereka berkomunikasi, kita bunuh ini. Kan ngeri sekali, semua orang mengerikan. Itu terjadi sekarang. Bisa dibayangkan teman-teman mahasiswa ini 10 tahun lagi, mereka masih muda, kita semakin tua Pak ya. Mereka tidak dibekali ilmu pengetahuan gini, mereka tidak diberikan antisipasi, membuka wacana mereka lebih besar lagi terkait dengan kemungkinan apa yang terjadi. Mereka pasti akan gelagapan. Apalagi konteksnya adalah pencucian uang. Kalau yang Tesla itu siapa yang Elon Musk. Kalau dilihat dari bukunya Elon Musk, setiap nulis buku Elon Musk selalu mengatakan push the brake.
tekan remnya, karena kita sudah berlebihan. Tekan remnya. Tapi di satu sisi di chapter berikutnya dia akan bilang, unfortunately nobody knows where's the brake. Malangnya tidak ada satupun orang yang tahu di mana rem itu ada. Dan nanti pada dasarnya PPATK tidak bisa ngapa-ngapain nih kalau tokoh-tokoh seperti Pak Dekan UN Syariah ini, Syariah dan Hukum ini tidak bisa juga membantu kami, tidak ada di belakang kami ya. Jadi ini nawaitunya adalah benar-benar nawaitu untuk Indonesia dan untuk pembangunan kita ke depan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada Pak Fitri. Saya yakin kalau Pak Fitri sudah beliau portofolionya hukum Pak. Jadi semua titik koma udah semua undang-undang di kita ya udah dari mimpi-mimpi generasi-generasi seperti Pak Fitri satu generasi lah sama. Pasti generasi kita lah Pak. Jadi ini mudah-mudahan ke depan sinergi ini semakin kuat, semakin bold, semakin nyata. Tapi udah punya MOU belum ya? Udah punya MOU belum? Catat. Tolong di approach nih DKH Bang Nasir ya. Harus ada MOU nih. Jadi nanti isunya teman-teman saya ini bisa, Pani kamu sekolah di Syariah kan, kamu itumu bagus tuh. Nanti kamu kuliah di sini, beasiswa dari PPATK kuliah di sini, kan gitu ya Pak Dekan ya. Iya. Jadi jangan cuma konsepsi aja, harus real. Ya, segera Bang Nasir minta Ibu Direktur untuk terus Pak Ahmad Tolabi untuk gimana caranya kita bisa punya MOU ya ke depan akan lebih kuat lagi antara PPATK dan UN Syariah Hukum UN Syarif Hidayatullah, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Ini adalah disko tadi beliau protes kok Pak, disko istilahnya gitu ya. Karena di sini nggak boleh disko. Diskusi kontemporer lah, disnya hilangin aja lah. Untuk di sini ya, kalau di kampus lain boleh. Demikian dari kami. Bila taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PPATK dan berkenan untuk tetap berada di depan Bapak karena akan dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Penamaan yang ada di akun Zoom Bapak Ibu peserta webinar, karena nantinya akan digunakan untuk mendata pemenang yang akan mendapatkan souvenir. Akan diambil 10 pemenang dengan nilai tertinggi dan nantinya akan mendapatkan souvenir yang sangat menarik dari PPATK. Kalau sudah mulai berubah ya, ada cuplis di peringkat 1, peringkat 2 ada Delia sementara. Ayo yang lainnya masih ada banyak waktu. Semakin cepat menjawab dan benar, semakin tinggi skor yang akan diraih. Baru 37 orang yang selesai dari 65. Kita akan menunggu hingga 65 orang selesai semua. Waktu apa? Kita masih menunggu. Oke, ada perubahan pergeseran oleh Steve Sebastian. Muhammadin Khadilanam Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Ivan Yustia Vandana, SHLLN selaku Kepala PPATK. Bapak Ibu sekalian, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kepala PPATK. Karena sekarang itu kegiatan kehidupan, khususnya kegiatan di bidang ekonomi begitu sangat canggih, dan kejahatan juga sekarang itu juga makin canggih begitu, makin terorganisir, bahkan lintas negara. Maka perlu ada aturan-aturan yang kemudian didorong bagaimana kemudian kejahatan-kejahatan ini kemudian hasil kejahatan yang dilakukan oleh para
penjahat ini kemudian bisa diambil, atau yang diambil secara ilegal itu bisa dirampas oleh negara. Nah, memang ini tidak mudah. Meskipun misalnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang anti pencucian uang begitu ya, ada KUHP, ada KUHP, ada Undang-Undang Perikanan dan lain-lain, tetapi tampaknya masih banyak kemudian belum terintegrasi, dan kemudian untuk melakukan perampasan aset terkait kejahatan itu masih belum begitu punya greget begitu ya, punya taring yang begitu kuat. Nah, maka disinilah kemudian undang-undang perampasan aset ini menjadi urgent begitu ya. Terlebih kalau kita melihat misalnya sistem hukum pidana kita, untuk mengambil aset pelaku kejahatan itu tidak mudah juga, butuh proses panjang. Baik, untuk menyingkat waktu, Pak Fitri, saya persilakan 15 sampai dengan 20 menit untuk memberikan paparan kepada kita semua, memberikan pencerahan tentang kaitannya perampasan aset, pencucian uang dan sebagainya. Silakan Pak Fitri. Saya mohon izin untuk membuka